Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang buku Tadabbur Al-Quran, menyelami makna Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yang dikarang oleh Syekh Adil Muhammad Khalil. Tadabbur Al-Quran dari surat An-Nas sampai surat Al-Fatihah atau Al-Fatihah sampai An-Nas. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar, bukan Kalamundia ya, Pustaka Al-Kausar tahun 2018. Baik, kita lihat ya, pengantar. Kata pengantar Romawi 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba anzalnahu ilaika mubarakal liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapatkan pelajaran, orang-orang yang mempunyai pikiran. Kita langsung lihat ya, surat Al-Fatihah halaman 9. Tadabbur yang pertama, nama-nama dari surat ini lebih dari 20 nama sebagaimana disebutkan oleh Imam Asyuyuti dalam kitab Al-Itqan. Dalam tadabbur ini atau dalam buku ini hanya disebutkan beberapa saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nama lain Al-Fatihah. Itu yang pertama, Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah karena Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah. Kemudian juga Umul Kitab dinamakan dengan Umul Kitab karena Al-Fatihah mengandung seluruh maksud dari tujuan agama ini. Yang ketiga, Al-Ham dinamakan dengan Al-Ham karena surat ini dimulai dengan kata Alhamdu. As-Sabu Al-Masani dinamakan dengan As-Sabu Al-Masani karena Allah sendiri yang menamakannya dengan nama tersebut. Kemudian Al-Kafiyah, Al-Fatihah dinamakan Al-Hafiyah karena sholat tidak cukup sah melainkan dengan membacanya. Asy-Syafiyah dinamakan ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari mana engkau mengetahui bahwasanya ia Al-Fatihah adalah ru'yah. Jadi Al-Fatihah itu juga dikatakan Syafiyah karena dia merupakan ru'yah sebagai ru'yah atau dapat digunakan untuk ru'yah. Keutamaan surat Al-Fatihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh saya akan mengajarkanmu surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Ia adalah As-Sabu Al-Masani dan Al-Quran agung yang diberikan kepada Al-Fatihah. Yang kedua, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, tidak diturunkan di dalam Taurat, Injil, dan Zabur, dan di dalam Al-Quran suatu surat yang setara dengan Al-Fatihah. Sungguh ia adalah As-Sabu Al-Masani dan Al-Quran agung yang diturunkan kepadaku. Ya. Itu diantaranya buku tentang tadabbur Al-Quran. Faedahnya adalah bisa dilihat di halaman 12. Surat ini dimulai dengan kata Alhamdu karena Allah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada para hambanya sebelum mereka memintanya. Maka sudah sepantasnya para hamba Allah memuji Allah, dan dialah yang mengingat mereka hingga mereka memperbanyaknya. Bahkan disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Tuhan menyukai pujian-pujian. Jadi Allah itu mempunyai kesukaan, suka dipuji. Yang kedua, disebutkan dalam surat ini 2 amalan hati yang sangat penting, yaitu ikhlas, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan yang kedua tawakal, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dan di dalam surat ini ada 2 amalan. Yang pertama adalah harus ikhlas,
hanya karena Allah. Yang kedua adalah tawakal juga hanya kepada Allah, memohon pertolongan. Pada yang ketiga disebutkan pula dalam surat ini pentingnya teman dan panutan yang soleh. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat. Pada yang keempat adalah isyarat kepada pentingnya persatuan umat. Hal ini dapat dilihat dari firman-Nya, hanya Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat ini menggunakan kata kami dan bukan saya. Ada isyarat pentingnya persatuan umat Islam tentunya. Kemudian yang kelima, kebutuhan manusia yang terus-menerus akan hidayah dengan berbagai jenis petunjuk, taufik, dan kekokohan. Jadi ada hidayah petunjuk atau irsyad seperti yang terdalam firman Allah. Surat Surah ayat 52, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian ada hidayah taufik sebagaimana tertera dalam firman Allah surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kemudian hidayah kekokohan bisa dilihat dalam surat Muhammad ayat 17, dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaan. Itulah diantara isi buku ini, Tadabbur Al-Quran, menyelami makna Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Mudah-mudahan di lain waktu bisa saya bahas per surat, terutama tentang Tadabbur Al-Quran, juz 30, surat An-Nas hingga Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.